kiss for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Selamat bergabung kembali bersama kami ya. Kali ini kami akan melanjutkan pembahasan mengenai persamaan lingkaran. Ya, pembahasan kita kemarin untuk persamaan lingkaran kan baru menentukan persamaan lingkaran jika diketahui pusatnya 0,0 dan jari-jari R dan pusatnya A, B dengan jari-jari R. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Ya, pembahasan kita kali ini kebalikan dari pembahasan kemarin ya. Kalau kali ini yang kita bahas adalah sudah diketahui persamaan lingkarannya, kemudian kita menentukan pusatnya dan jari-jarinya, seperti itu. Bentuk umum dari persamaan lingkaran adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Coba diperhatikan di sini. Angka di depannya X kita simbolkan dengan A, di depannya Y kita simbolkan dengan B, dan yang tidak ada X, Y-nya kita simbolkan C. Untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran dari bentuk umumnya, jadi tahu bentuk umumnya, menentukan pusat dan jari-jarinya, kita perhatikan dulu bagaimana sih rumus itu diperoleh. Coba diingat-ingat bagaimana persamaan lingkaran dengan pusat A, B dan jari-jari R. Ya, persamaannya seperti ini ya, X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat. Betul ya? Masih ingat? Oke. Berikutnya, kalau kita kuadratkan jadinya kan gini. X dikuadratkan kan X kuadrat. Kemudian X dikali negatif A hasilnya negatif AX. Dikali 2 hasilnya negatif 2AX. Negatif A kalau dikuadratkan kan hasilnya A kuadrat. Berikutnya Y dikuadratkan hasilnya Y kuadrat. Y dikali negatif B itu negatif BY dikali 2 hasilnya negatif 2BY. Dan negatif B kalau dikuadratkan hasilnya B kuadrat. Untuk R kuadratnya kita pindah, yang awalnya ada di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri. Jadinya negatif R kuadrat. Sama dengan 0 karena ruas kanannya sudah habis. Perhatikan di sini X kuadrat, Y kuadratnya kita urutkan ya sesuai bentuk umum tadi. Jadi X kuadrat dulu, baru Y kuadrat, diikuti negatif 2AX, kemudian diikuti negatif 2BY, jadi mengurutkannya sesuai tadi. X dulu baru Y, kemudian ditambah A kuadrat, ditambah B kuadrat, dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Kalau sudah urut seperti ini, kan kita bisa mengidentifikasi ya. Berarti angka di depannya X ini adalah A. Tadi sesuai bentuk umumnya. Ini A. Kemudian angka di depannya Y ini namanya kan B. Sedangkan yang tidak ada Y-nya berarti ini semua adalah C. Nah, ini C. Kalau sudah kita identifikasi, tinggal kita tentukan pusatnya gimana, jari-jarinya gimana. Pusat lingkaran itu kan A, B ya, yang sudah kita bahas dulu, bahwa lingkaran yang berpusat selain 0,0 kita simbolkan A kecil dan B kecil.
Nah, berarti kalau diketahui bentuk umumnya seperti ini, kalau kita ingin mengetahui pusat lingkarannya, berarti kita ambil saja ini, yang ada A-nya. Yang ada A-nya kan di depannya X ini. Di depannya X ini namanya A, sedangkan di depannya X ini kan negatif 2A kecil. Jadi A besar itu sama dengan negatif 2A kecil. Bisa difahami ya? Sehingga A kecil yang akan kita carikan A dan B ini, A kecil sama dengan A besar dibagi negatif 2. Sehingga hasilnya adalah negatif A per 2. Untuk yang A-nya, berikutnya yang B sama juga, jadi B besar sama dengan negatif 2B, diambil dari ini. Sehingga B kecil sama dengan B besar dibagi negatif 2. Dan hasilnya adalah negatif B per 2. Sehingga dirumuskan pusat lingkaran adalah negatif A per 2. Ambilnya dari sini ya. Karena A, B, A-nya adalah negatif A per 2, negatif B per 2. Ini B-nya kan negatif B per 2. Jadi seperti itu rumusnya. Berikutnya jari-jarinya gimana? Kalau jari-jari kita ngambilnya dari yang C ini. Nah, di sini kan ada R. Jadi jari-jari lingkaran, kita simbolkan R, ngambilnya dari sini, sehingga kita dapatkan C itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat. A-nya apa? A-nya tadi kan sudah kita peroleh negatif A per 2. Kita masukkan saja. B-nya adalah negatif B per 2. Kemudian kita hitung supaya kita dapatkan R. Kita kan tujuannya untuk menentukan R, berarti dipindah ruas. Ini negatif R kuadrat ada di ruas kanan, kita pindah ke ruas kiri, jadinya positif ya. Jadi R kuadrat sama dengan yang C asalnya ada di ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan jadi negatif C. Jadi tukar tempat antara R sama C ini. Kemudian karena kita ingin mencari R-nya saja, berarti harus kita akar. R kuadrat diakar kan tinggal R, sedangkan yang ruas kanan jadinya akar negatif A per 2 kuadrat ditambah negatif B per 2 kuadrat dikurangi C. Nah, ini sudah kita dapatkan R-nya. Tapi ini masih ada kuadrat, coba kita uraikan dulu. Negatif A kalau dikuadratkan, negatif kali negatif kan positif ya, berarti hasilnya A kuadrat. Sedangkan 2 ini kalau dikuadratkan kan hasilnya 4. Yang ini juga sama, negatif B kalau dikuadratkan hasilnya B kuadrat, sedangkan 2 dikuadratkan hasilnya 4. Sehingga rumusnya untuk menentukan jari-jari adalah R sama dengan akar A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. Nah, kita sudah dapatkan rumus untuk menentukan pusat dan jari-jari jika diketahui bentuk umumnya. Biar lebih jelas, coba kita perhatikan contoh berikut. Misalkan kita diminta menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Lingkarannya ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 6X dikurangi 8Y dikurangi 24 sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa mengidentifikasi bahwa A-nya adalah 6. A kan angka di depannya X. Nah, A-nya ini 6. Sedangkan B-nya berapa? Iya, B-nya negatif 8, yaitu angka di depannya Y. Ini B-nya.
Dan C yang tidak ada XY-nya adalah negatif 24. Ini C-nya. Kalau sudah tahu A, B, C-nya, tinggal kita masukkan rumus. Rumusnya, iya, rumus pusat lingkaran tadi kita dapatkan negatif A per 2, negatif B per 2. A-nya adalah 6, berarti jadinya negatif 6 per 2, sedangkan B-nya adalah negatif 8. Rumusnya negatif, kemudian B-nya negatif, jadinya positif ya. Negatif 8 per 2. Negatif 6 dibagi 2 hasilnya negatif 3, sedangkan ini negatif kali negatif positif ya. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi lingkaran tersebut pusatnya di negatif 3,4. Berikutnya kita tentukan jari-jarinya pakai rumus tadi, yaitu akar dari A kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per 4 dikurangi C. A-nya ini kan 6, kita masukkan. B-nya negatif 8, kita masukkan, dan C-nya negatif 24. Tinggal kita hitung saja. 6 dikuadratkan hasilnya 36, negatif 8 dikuadratkan hasilnya 64. Nah, tinggal dilanjutkan. 36 dibagi 4 hasilnya 9, sedangkan 64 dibagi 4 hasilnya 16 ditambah 24. Ini negatif kali negatif kan positif ya. Coba dihitung, 9 ditambah 16 hasilnya 25. 25 ditambah 24 hasilnya 49. 49 kalau diakar hasilnya 7 ya. Jadi jari-jarinya 7. Sehingga lingkaran tersebut berpusat di negatif 3,4 dan jari-jarinya 7. Oke, bisa difahami ya materinya? Gampang sekali. Saya rasa cukup penjelasan mengenai bentuk umum persamaan lingkaran. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau request materi, silahkan dituliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.